tolong dulu mic ini, mana mic, Ivan. Saya ke Pak Dr. Irham, mantan dekan Fakultas Perikanan. Yang pertama, saya mengapresiasi teman-teman telah melaksanakan cara bicara pada hari ini berkaitan dengan tadi disampaikan ada dua isu besar ya. Yang pertama berkaitan dengan isu lingkungan, isu teli, kemudian yang kedua berkaitan dengan isu lumbung ikan nasional, di mana Provinsi Maluku Utara saat ini telah dan sedang merencanakan, bahkan sudah sampai saat ini pada tahap asesmen konsep atau grand design yang sudah diasesmen di Jakarta, namun belum memberikan informasi sampai sini. Tadi banyak disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Kita tahu bersama bahwa Maluku Utara, kalau kita bicara tentang potensi sumber daya di berbagai referensi, memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar yang diharapkan merupakan keunggulan kompetitif yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Ketika kita berbicara tentang lumbung ikan nasional, harapan kita adalah ke depan Maluku Utara itu diharapkan dapat menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang mampu menghadirkan produksi ikan yang mampu mensuplai sumber daya atau stok ikan baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan harapan bahwa dengan adanya lumbung ikan nasional, kesejahteraan nelayan dan masyarakat Maluku Utara itu bisa meningkat. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah berbicara tentang lumbung ikan, sampai sejauh mana grand design atau master plan yang telah dilakukan. Mohon maaf, ini menjadi autokritik bagi kita semua, Pak Kadis dan teman-teman semua. Harapan kami bahwa sebelum kita menyusun grand design atau master plan lumbung ikan, tentunya kita membutuhkan masukan database berkaitan dengan permasalahan, tantangan dan peluang apa yang berkaitan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara. Ada kurang lebih adalah 5 konsep grand design yang perlu kami berikan masukan pada kesempatan tim bicara pada sore hari ini. Yaitu yang pertama, kita membuat konsep lumbung ikan nasional agar menjadi pertimbangan untuk diterima sebagai wilayah yang akan melaksanakan menerapkan lumbung ikan nasional di Maluku Utara. Maka kurang lebih ada 5 konsep. Yang pertama adalah kita harus mampu menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada di wilayah kita. Itu nanti sebentar baru kita diskusi. Kemudian yang kedua, potensi ekonomi apa yang akan kita kembangkan di wilayah kita. Kalau kita bicara tentang potensi ekonomi, di Maluku Utara kita memiliki kurang lebih 4 potensi ekonomi di bidang perikanan. Yang pertama, perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, kemudian pengolahan hasil perikanan, dan bioteknologi. Dari 4 potensi ekonomi kelautan dan perikanan, saat ini yang berkembang itu baru 2, yaitu sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Namun pengelolaan sektor perikanan dari 2 subsektor ini yang lebih berkembang adalah sektor perikanan tangkap. Sektor budidaya ya kita tahu di Maluku Utara saat ini belum terlalu menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin berkaitan dengan local wisdom atau kebiasaan kita yang secara turun lebih memanfaatkan sumber daya laut sebagai objek untuk pengembangan perikanan kita di wilayah Maluku Utara. Kemudian saat ini berbagai permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sektor perikanan tangkap, di antaranya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Jadi permasalahan klasik sebenarnya yang harus menjadi penting untuk kita analisis. Untuk menjemput lumbung ikan nasional, tidak mungkin semua sumber daya ikan itu menjadi prioritas kita. Minimal kita harus membuat atau menganalisis kira-kira sumber daya ikan unggulan apa yang menjadi tujuan untuk kita kembangkan.
kita punya potensi sumber daya unggulan, tapi sampai saat ini belum ada analisis yang lebih mendalam untuk menentukan kira-kira ikan apa yang layak untuk kita kembangkan menjadi proyeksi untuk pengembangan lumbung ikan Indonesia. Tunahkah, cakalakah, kemudian sumber daya ikan lain yang tentunya bisa secara kontinu produksinya dan pasarnya jelas. Karena ketika kita bicara tentang lumbung ikan nasional, maka kita harus melihat mulai dari hulu sampai hilir. Skala pengembangan lumbung ikan nasional bukan skala pengembangan industri kecil, tapi sudah berkaitan dengan pengembangan industri skala besar. Itu yang terpenting. Untuk sektor budidaya sampai saat ini kita hanya bisa melihat berapa luasan wilayah kita, tapi potensi sumber daya yang berpeluang untuk dikembangkan sampai saat ini belum kita identifikasi dengan baik. Saya tidak tahu apakah sudah ada penelitian yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah bahwa sumber daya di sektor budidaya mana yang kemudian menjadi prioritas untuk kita kembangkan. Mungkin itu. Kita aplaus dulu. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.